Anna lahum jannat. Di situ ada mim mati bertemu dengan jim, dimasuk dalam kategori izhar syafawi. Ketika ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah yang selain mim dan ba, maka masuk dalam kategori izhar syafawi. Maka dibaca jelas, antara mim mati dibaca jelas dan huruf setelahnya pun juga dibaca jelas. Anna lahum jannatin tajri. Ada tanwin bertemu dengan ta. Di situ ada tanwin. Jannatin tajri. Tanwin bertemu dengan ta, masuk dalam kategori ikhfa. Maka kita baca dengan samar. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, pemirsa channel Ngaji Bareng Official yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membaca Al-Quran dan kita lanjutkan dengan membahas tajwidnya satu persatu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 25 dan ayat 26. Tapi sebelum kita mulai membahas tajwid yang ada pada ayat 25 dan 26, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Baik teman-teman, marilah kita mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 25 dan 26. Sekarang marilah kita bahas satu persatu tajwid yang ada pada dua ayat ini. Yang pertama, di situ ada mad tabi'i pada huruf dzal yang berharokat kasrah lalu kemudian diikuti atau bertemu dengan ya sukun. Maka dibaca dua ketukan atau dua harakat. Wabashiril ladzina. Ya, ada panjang dua ketukan pada huruf zal yang berharakat kasrah. Setelahnya juga ada hamzah yang berharakat alif tegak
di situ dibaca juga 2 ketukan atau 2 harakat karena termasuk mad tabi'i. Kita lanjutkan sampai di nun yang bertasydid. Di situ ada nun yang bertasydid. Anna lahum. Nun yang bertasydid ini mempunyai hukum gunnah musyaddadah, yaitu didengungkan karena mempunyai tasydid, dan ini hanya berlaku untuk huruf nun dan huruf mim. Ketika ada huruf nun dan huruf mim yang berharakat tasydid, maka dibaca dengan dengung dan didengungkan sepanjang 2 harakat atau 2 ketukan. Anna lahum, ya, dibaca dengan dengung 2 ketukan. Anna lahum jannat, ya, di situ ada mim mati bertemu dengan jim. Dimasuk dalam kategori izhar syafawi. Ketika ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah yang selain mim dan ba, maka masuk dalam kategori izhar syafawi. Maka dibaca jelas, antara mim mati dibaca jelas dan huruf setelahnya pun juga dibaca jelas. Anna lahum jannatin tajri. Ada tanwin bertemu dengan ta. Di situ ada tanwin. Jannatin tajri. Tanwin bertemu dengan ta, masuk dalam kategori ikhfa. Maka kita baca dengan samar. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan menambahkan eng antara tanwin dan ta. Anna lahum jannatin tajri. Jannatin tajri. Dibaca samar. Lalu setelahnya ada juga nun mati bertemu dengan ta. Ini masuk juga dalam kategori ikhfa. Kalau tadi tanwin bertemu dengan ta, kalau ini nun mati bertemu dengan ta. Maka kita juga baca dengan samar dan kita tambahkan eng di antara nun mati dan ta. Min tahtihal anhar. Min tahtiha, ya. Dibaca samar. Teman-teman, setelahnya di situ ada nun mati bertemu dengan ha. Ya, nun mati bertemu dengan ha. Anhar. Di situ masuk dalam kategori izhar. Izhar itu artinya jelas. Ya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halak. Huruf-huruf halak ini huruf yang keluar dari tenggorokan ataupun rongga tenggorokan. Nah, di sini ada huruf ha. Ha ini juga termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan. Selain huruf ha ada apa aja? Ada hamzah, ada ain, ada ghin, ada ha, ada kha, dan ini juga termasuk ha. Maka ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tadi, maka harus dibaca jelas antara nun mati dan huruf ha misalkan di sini, maka harus dibaca jelas. Min tahtihal anhar. Dibaca jelas. Kita lanjutkan. Kullama ruziqu minha min thamarah. Min thamarah. Di situ ada nun mati bertemu dengan fa. Maka masuk dalam kategori ikhfa. Kita baca dengan samar dan kita berikan eng antara nun mati dan fa. Min thamarah. Ada eng antara nun mati dan fa. Min thamaratir rizqal. Min thamaratir rizqal. Ada tanwin bertemu dengan ra. Perhatikan teman-teman, ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ra ataupun huruf lam, maka dibaca idgham bila gunnah. Di sini
kita melihat ada ro bertemu ya, sebelumnya tanwin, maka dibaca idgham, yaitu dileburkan ataupun dicampurkan, dimasukkan ya. Tanwin dimasukkan ke dalam ro tapi bila gunnah, tanpa dengung. Nah, ini kebalikannya dari idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah didengungkan ya, tapi kalau idgham bila gunnah maka tanpa dengung. Ini salah satu contohnya. Min samaratir rizqan qalu, rizqan qalu. Lihat di situ. Lihat di situ setelahnya ada fathataini ataupun tanwin bertemu dengan qaf. Ikhfa juga kita baca samar, di tengahnya dikasih eng. Setelahnya kita lihat ada qalqalah. Qalu hadzal ladzi ruziqana. Ada qaf yang berharokat sukun, ini masuk dalam kategori qalqalah, maka kita pantulkan huruf qaf yang berharokat sukun. Qalu hadzal ladzi ruziqana. Ruziqana ya, kita pantulkan. Ruziqana min qabl. Di situ nun mati bertemu dengan qaf lagi, yaitu sama ikhfa. Nah, setelahnya ada ba yang berharokat sukun. Ini juga sama qalqalah. Ya, perhatikan teman-teman, qalqalah itu ketika ada 5 huruf, ya, hurufnya adalah ba, jim, dal, ta, qaf, ada 5. Kalau disingkat jadi baju di toko, ya. Kemudian berharokat sukun, maka wajib dipantulkan. Di sini tadi contoh pertama ruziqana. Ruziqana dipantulkan. Yang kedua min qabl. Min qabl ya, min qabl dipantulkan. Tapi karena di sini bertemu dengan lam yang kebetulan sukun, kebetulan di waqaf, maka tak terlihat ya, tapi sebenarnya dipantulkan. Min qabl ya, dipantulkan. Wa utu bihi mutasyabiha. Di situ ada ha yang berharokat fathata ini, kemudian kita wakafkan. Ketika ada huruf yang berharokat fathata ini ya, semua huruf yang berharokat fathata ini kecuali tak marbutah, lalu ia berhenti atau diwakafkan, maka harus dibaca panjang 2 harokat karena masuk dalam kategori mad badal. Ya, teman-teman, di sini ada fathataini pada huruf ha, lalu diwakafkan, maka kita baca panjang. Wa utu bihi mutasyabiha. Ini sangat sering sekali kita temui dalam Al-Quran, maka perlu diperhatikan ya, ketika kita berhenti ataupun kita mewakafkan bacaan kita pada huruf yang mempunyai fathatain ya, maka harus dibaca panjang ya. Tadinya mempunyai fathatain diganti menjadi panjang. Mutasyabiha, seperti itu. Kita lanjutkan. Walahum fiha azwaj. Di situ ada mad jaiz munfasil. Ada ha yang berharokat fathah dan mempunyai alif, maka masuk dalam mad tabi'i ya. Sebenarnya dia mad tabi'i karena ada ha berharokat fathah lalu mempunyai alif ya, mad tabi'i. Tapi kemudian bertemu dengan hamzah di lain kata, maka masuk dalam kategori mad jaiz munfasil, maka harus dibaca panjang dengan panjang 4 sampai 5 harokat. Walahum fiha azwajum, dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, azwajum ada
tanwin bertemu dengan mim, masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Kita idghamkan tanwin kepada mim, kita leburkan, kita campurkan huruf tanwin ini, kita masukkan ke dalam huruf mim, makanya mimnya bertasdid. Lalu kita dengungkan huruf mim. Nah, ini adalah idgham bi gunnah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, didengungkan dan digabungkan. Wahum fiha khalidun. Ada mad arid li sukun. Di situ ada dal yang berharakat dhammah lalu diikuti dengan wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harakat harusnya. Karena mad tabi'i, tapi karena ada huruf yang disukun karena diwaqafkan, maka kita beralih menjadi mad arid li sukun. Dibaca panjang 2 harakat sampai 6 harakat. Boleh memilih, boleh 2 harakat ataupun 3, 4 sampai 6 harakat. Kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Innallah, ya. Innallah, ada nun bertasdid seperti yang di atas tadi kita telah membahas, masuk dalam kategori masuk dalam kategori gunnah musyaddadah, yaitu huruf yang bertasdid, maka dibaca gunnah, dibaca dengung dengan panjang dengung 2 harakat. Innallaha la yastahi ayyadriba. Ada mad tabi'i, ha yang berharakat kasrah lalu bertemu dengan hamzah di lain kata, maka ini masuk juga sama mad jaiz munfasil, dibaca panjangnya 4 sampai 5 harakat. Di situ kita lihat ada harakat yang menunjukkan untuk dibaca panjang. Nah, seperti ini di setiap Quran mesti ada. Ini menunjukkan kita harus membacanya 4 sampai 5 harakat karena masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayyadriba, ada nun mati bertemu dengan ya, maka masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya, ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Kita masukkan nun mati ke dalam huruf ya atau kita leburkan dalam huruf ya, maka ada tasdid di situ karena kita gabungkan. Lalu setelah itu kita dengungkan. Ayyadriba, ya, didengungkan. Itu adalah mad, itu adalah idgham bi gunnah. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ juga ada tanwin yang bertemu huruf mim, maka masuk juga sama dalam kategori idgham bi gunnah. Kita masukkan tanwin ke dalam huruf mim, maka mimnya ini bertasdid, lalu kita dengungkan huruf mim. Mathalan ma ba'udatan, ya, mathalan ma digabungkan lalu didengungkan. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan fa. Ba'udatan fama, ya, itu juga ikhfa seperti pembahasan di atas, maka kita samarkan bacaan tanwinnya dan kita
tambahkan ang. Ba'udatan fama fawqaha. Kita lanjutkan. Fa'ammal ladzina, ada mim yang berharokat tasydid. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwasanya ketika ada nun ataupun mim yang berharokat tasydid, maka harus dibaca dengung 2 harakat karena masuk dalam pembahasan gunnah musyaddadah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ada nun mati bertemu dengan ra. Pembahasannya sama yang di atas juga, yaitu idgham bila gunnah. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ra ataupun huruf lam, maka dibaca idgham, yaitu digabungkan, kita tambahkan tasydid pada huruf ra, lalu bila gunnah tanpa didengungkan. Mir rabbihim, ya, biasanya kita didengungkan itu ketika bertemu dengan ya. Contoh di atas tadi, ayyadriba, itu nun mati bertemu dengan ya, idgham tapi di gunnah, idgham bi gunnah. Ayyadriba, tapi ini idgham bila gunnah, idgham digabungkan tapi tidak didengungkan. Mir rabbihim, ini sangat sering kita lihat dan sering kita baca dan harus selalu kita ingat, ya, antara didengungkan ataupun tidak didengungkan, antara didengungkan ataupun tidak didengungkan. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ. Ada dzal yang berharakat fathah dan bertemu alif, maka dibaca mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, tapi kemudian bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dibaca panjang, menjadi dibaca panjangnya berapa? 4 sampai 5 harakat. Madza aradallahu bihadza mathala, dibaca panjang. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah, kita masukkan tanwin ke dalam wawu, makanya wawunya mempunyai tasydid, lalu kita dengungkan wawu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Kemudian وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Mad ardil sukun di akhir ayat karena ada qaf yang berharakat kasrah dan diikuti ya sukun. Ini mad tabi'i lalu bertemu dengan satu huruf yang diwaqafkan, maka masuk dalam pembahasan mad ardil sukun, dibaca panjang 2 sampai 6 harakat. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 26. Bagi teman-teman yang sudah memperhatikan pembahasan kita tadi, mohon sambil dicek apakah tadi ada yang salah ataupun ada yang keliru. Boleh teman-teman yang lebih mengerti untuk menuliskan kritik ataupun saran dan masukan, bahkan juga membenarkan bacaan saya bila ada yang salah, karena tentu setiap manusia pasti ada salahnya dan juga menjadi bahan pelajaran bagi saya dan teman-teman yang lain yang mendengarkan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 25 dan ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman, kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat 25 dan 26. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.